Nah, ini juga misalnya KPU ini, dia tidak bisa membuat aturan sendiri, ya, menyangkut masalah bagaimana protokol COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita bersama Prof. Dr. Mulyadi Latadampali MSI, salah satu pakar ilmu politik, dan hari ini kembali kita membuka sebuah sesi diskusi yang tentunya membahas tema topik yang harus diperbincangkan dan harus dibagi di publik hari ini, karena kan yang menarik pilkada di masa pandemi ini kan pelaksanaan pilkada ini kan harus disesuaikan dengan masalah protokol kesehatan, Prof. Artinya kan ada semacam warning dari Kemendagri, itu Kementerinya Tito Karnavian, yang menyebutkan bahwa ketika calon-calon bupati, calon-calon gubernur ataupun wali kota yang ikut di dalam pilkada serentak 2020 ini, kalau melanggar protokol kesehatan dapat didiskualifikasi. Ini gimana menurut Prof dengan pernyataan Kemendagri yang seolah-olah mengatur pelaksanaan teknis pilkada, padahal itu kewenangannya KPU, Prof? Baik, Pak Zainur, terima kasih ya. Ini perlu saya sampaikan dulu ya. Pertama, ini untuk kesekian kalinya saya belum profesor ya. Bahwa Pak Zainur memanggil profesor ya, Prof, itu saya pikir doa saja ya. Doa saja. Sebenarnya tapi demi penghormatan terhadap guru saya. Ya, saya pengikut pemikiran Prof. Ya, baik. Saya pikir itu, tapi penting juga saya sampaikan demi menghormati guru saya yang sudah profesor, dan itu juga sebenarnya impian saya ya, selaku akademisi. Itu impian saya ya, bahwa Pak Zainur menyapa saya, memanggil saya profesor, itu saya anggap itu doa, dan mudah-mudahan doa itu terkabul. Amin, amin, amin. Ya, pertama kan gini, menyangkut masalah pelaksanaan pemilu lokal, saya tidak menyebut pilkada ya. Saya lebih cenderung menyebut pemilu lokal. Karena kalau kita bilang pemilu kada, ya pemilihan kepala daerah, ya salah satunya ini tadi, dia merasa bahwa karena ini bukan rumpun pemilu, maka banyak yang bisa intervensi. Nah, kalau pemilu itu kan ukurannya cuma sederhana, ya. Pejabat yang terpilih itu dia akan bergerak berdasarkan mandat rakyat. Ya, dia bergerak atas dasar kedaulatan rakyat. Itu bedanya itu pemilu dengan yang bukan pemilu. Gitu. Nah, karena itu saya istilahkan ini pemilu lokal. Ya, jadi pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wali kota, ya saya sebut pemilu lokal. Nah, tadi ini kan di awal sudah ada pro kontra, ya, pro kontra. Jadi memang ini ada dua, ya, di satu sisi menuntut pergantian ya pemerintahan secara perudik, ya, dan itu memang mekanisme demokratis dan demokrasi mendaki itu. Di satu sisi ada situasi yang sebenarnya ini juga dari awal memang disebabkan karena ketidaktegasan menetapkan bahwa apakah situasi COVID ini ya berlangsung dalam kondisi bahaya, status bahaya, status darurat. Nah, kalau darurat itu, status bahaya itu pemerintah bisa diberikan kewenangan, ya ada diberikan kewenangan untuk melanggar tanda kutip aturan yang ada demi menangani bahaya itu. Ya, misalnya darurat sipil, tertib sipil, darurat militer. Ya kalau darurat militer, misalnya, ya darurat perang, apa mau pemilihan umum? Ya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Misalnya darurat sipil, tertib sipil, apa mau? Jadi kesalahan awal adalah ya situasi pandemik ini tidak ditetapkan apakah dia betul-betul bahaya atau tidak, sehingga ditangani. Jadi ya karena
ya dianggap saja ini, jadi maka dia akan melakukan. Akhirnya terjadilah pro kontra. Apa pro kontranya? Kan kita lihat DPR setuju pemilu lokal dilaksanakan, DPD tidak, ya DPD menolak. Ini dua institusi ini berhadapan-hadapan. Ya tentu di level bawah sudah. Nah, saya tidak berada pada posisi setuju tidak setuju karena saya akademisi. Saya hanya mencermati argumennya. Nah, akibatnya kemudian, nah kita tidak tahu. Nah, akhirnya kemudian komentar-komentarnya Menteri Dalam Negeri ini dianggap melakukan intervensi. Jadi muncullah istilah-istilah tadi. Kok ini KPU terasa dagri, ya. Jadi ada juga yang komentar-komentar. Ini sebenarnya ya komentar-komentar kritik, ya, tetapi diungkapkan dalam bahasa-bahasa seperti itu. Ya, saya juga memang sarankan kepada Menteri Dalam Negeri, ya tidak usahlah membuat pernyataan-pernyataan yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk intervensi. Ya, karena salah satu sifatnya itu penyelenggara pemilu itu bukan hanya tetap nasional, tapi dia juga mandiri. Nah, kemandirian itu dia harus tunjukkan, ya, dengan cara jangan selalu diberikan petunjuk, arahan dan sebagainya. Jadi buatlah aturan bersama. Nah, contoh ya. Nah, ini juga misalnya KPU ini, dia tidak bisa membuat aturan sendiri, ya, menyangkut masalah bagaimana protokol COVID ini. Karena dasarnya, ya coba, dasarnya KPU menyelenggarakan pemilu lokal ini adalah Undang-Undang Pemilu. Nah, Undang-Undang Pemilu itu kan dibuat tidak dalam keadaan masa COVID, ya kan? Sehingga kampanye misalnya menggelar konser itu, ya dia ikuti. Ya seharusnya tidak ada itu. Nah, sebenarnya ini juga seperti inilah tadi, ya, kalau memang KPU itu berani melakukan itu, dia bikin peraturan yang melarang itu tadi, melarang pergerakan massa, kumpulan massa yang memungkinkan tidak dipenuhinya tadi itu protokol COVID. Ya, karena bisa saja kan instansi lain, kementerian dan lembaga lain ikut berkomentar dengan alasan itu kan kewenangan saya. Ya, karena kita tidak bisa membedakan ini COVID atau pemilu kan? Iya, gitu. Jadi pemilu campur COVID, COVID campur pemilu, gitu. Yang kursi Bawaslu mungkin, Bro. Ya? Bawaslu-nya posisinya di sini kebingungan atau apakah Bawaslu dengan Bawaslu punya tugas baru kan? Memang tahu calon-calon di pemilu lokal ini. Ya, Bawaslu juga tidak bisa dituntut. Bawaslu juga dengan mudah nanti melepaskan diri bahwa aturan-aturan yang berhubungan dengan COVID kami tidak punya kewajiban. Dia larinya kepada undang-undang. Jadi KPU mudah cuci tangan, ya, Bawaslu juga mudah cuci tangan. Semuanya mudah cuci tangan jadinya nanti. Ya, akhirnya klaster-klaster COVID yang muncul. Ya, saya kira pendapat-pendapat akademik sebetulnya sudah ada yang muncul. Apakah kita mengutamakan ya pergantian pemerintahan ini, siklus ini, atau keselamatan manusia ini, mana lebih penting? Ya, jalannya. Kan apakah kalau pemerintahan itu ditunda, apakah pemerintahan tidak jalan? Ya tetap jalan. Kenapa? Karena ada PLT. Ya kan tidak ada juga kan batasan bahwa PLT ini gitu. Ya kan sudah ada juga kebijakan-kebijakan sebelumnya, presiden sebelumnya. Ya, di mana dengan adanya pemilu serentak ini, sekarang kan belum serentak. Ya, baru menuju ke serentak. Ya, pemilu lokal serentak. Baru menuju ke satu titik nanti di mana semuanya mulai start. Tapi itu kan sudah ada, ya, ada masa jabatan yang dimajukan, ya, ada yang pemilunya dimajukan, ada yang dimundurkan. Jadi sebenarnya persoalan kalau ini tidak sulit sebenarnya, kalau tergantung cara pandang kita. Karena cara pandangnya ini adalah pemilu ini penting, ya, dibanding dengan keselamatan, maka dilaksanakanlah pemilihan umum itu. Ya, karena tidak ada jaminan juga bahwa ya setelah nanti bulan Desember itu maka COVID itu berhenti kan. Tidak ada yang bisa. Ya, justru yang ada menguatkan keinginannya ini yang pro penyelenggaraan ini pemilu lokal ini tadi, itu karena tidak ada kepastian tadi COVID ini.
Nah, kalau tidak ada kepastian, mestinya regulasinya itu dibuat sedemikian rupa. Tapi waktu untuk mempersiapkan regulasi itu, ya saya kira juga bukan waktu singkat, ya. Karena itu lebih baik memang ditunda, ya. Pendapat-pendapat mengatakan lebih baik ditunda, ya, ditunda dulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kita tidak tahu COVID ini kapan sebenarnya. Karena kan COVID ini dalam konteks politik ini, perang asimetris ini. Ya kita tidak tahu, bisa cepat sekali, bisa lama sekali, gitu. Itu pandangan saya sebagai orang yang menggeluti dunia apa namanya militer dan politik gitu. Karena ada keterkaitan di situ antara perang, ya perang simetris dan perang asimetris. Nah, penggunaan virus itu bisa ke arah sana, ya meskipun tidak ada, tapi tudingan-tudingan seperti itu ada, ya ada bahwa penyebaran virus ini adalah bagian daripada perang asimetris. Itu. Jadi kalau saya ya kita kembali saja sekarang. Jadi saran saya kepada Menteri Dalam Negeri ya agar mencegah ini situasi jangan terlalu mudah ditafsirkan. Kalau ada saran-sarannya ya sampaikan aja kepada KPU, nanti KPU yang ngomong. Jangan langsung sedikit-sedikit konferensi pers. Ada pendapatnya konferensi pers. Rosso bilang begini. Ya, ingat nasihatnya Rosso. Seandainya saya pejabat politik, saya tidak buang-buang waktu untuk menulis. Ya. Tapi karena saya penulis, saya bukan pejabat politik, maka saya menulis. Ya. Itu kata Rousseau ya, dalam bukunya Kontrak Sosial. Seandainya pejabat politik hanya ada dua tindakan saya. Ya. Saya melaksanakan, ya saya tidak banyak bicara atau saya diam saja. Gitu. Kira-kira gitu. Ya. Itu penting itu diingat. Artinya kalau bukan kewenangannya, jangan. Atau kalau bisa komentar-komentar itu bisa ditafsirkan, itu intervensi, ya jangan, menahan diri lah. Meskipun ada hubungannya, karena memang berhubungan. Gitu tadi. Ya. Oke, Prof. Silakan. Kita cukupkan dulu, Prof. Mungkin. Terima kasih banyak, Prof. Artinya tergambarkanlah, sudah tergambarkan apa yang namanya sebuah kegelisahan tentang menghormati partai dan gimana, Prof? Ya tadi jadi gini, jadi saya harus kembali ke tadi pertanyaannya. Okay. Jadi